Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Baiklah Nona Ustaz, kelas 8 Makkah 1 dan Makkah 2. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang organ-organ pada sistem peredaran darah. Ya, ini sesuai dengan SKL kita atau kisi-kisi kita untuk ujian PAS nanti. Ya, yaitu yang pertama jantung dan pembuluh darah. Ya. Yang pertama itu jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Ya. Pada jantung kita akan lihat nanti gambar 6.6. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi atau disebut atrium kiri dan serambi atau atrium kanan, serta bilik atau disebut ventrikel kiri dan bilik atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Ya. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis, ya namanya ya. Nama katupnya, menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Masya Allah ya, dengan Allah menciptakan ini luar biasa, hikmah yang kita pelajari dengan adanya katup yang kecil ya, tricuspidalis ini. Ya, kalau nggak ada ini apa yang akan terjadi? Mungkin darah yang mengandung CO2 tadi akan kembali lagi dia. Nah, kembali lagi ya ke serambi kanan, karena dari serambi kanan tadi akan membawa CO2 yang kotor ya. Sedangkan CO2 itu akan dibuang. Masya Allah, dengan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah dalam sebuah jantung ya. Dalam baru sebuah organ jantung itu baru satu, belum yang lainnya ya. Termasuk nanti bagaimana hasil pembuangan tersebut dapat terjadi pengikatan O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bikuspidalis ya, menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Ya. Melalui gambar tersebut ya, 6.6 dapat dilihat bahwa dinding bilik kiri lebih tebal dibandingkan bagian jantung yang lain. Mengapa demikian? Nah, ini ya dihubungkan dengan fungsi dari bilik kiri tersebut ya. Kenapa bilik kiri tersebut lebih tebal? Ini lihat nih, ada vena cava, ada aorta. Ini aorta ya yang di atas nih. Arteri pulmonalis ya, arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis. Nah, makanya ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena. Nah, itu bersumber darah tubuh kita. Nah, pengambilan darah, pengecekan darah itu apa, dari vena atau arteri. Nah, ya. Terus ada katup bikuspidalis. Ini di katup ini mencegah darah itu kembali lagi ya. Dia ada bilik kiri, ada bilik kanan, dinding jantung ya. Nah, di mana ini dikatakan di sini, apakah kita pernah berpikir itu bagaimana jantung itu bisa bergerak otomatis tanpa jantung itu berdetak otomatis ya, tanpa harus diperintahkan terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika tidur dia jantung tersebut masih berdenyut. Ketika bergerak apalagi ataupun berlari itu jantungnya semakin kencang. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, tentu jika jantung harus berdenyut berdasarkan perintahmu saat tertidur, maka jantung akan berhenti ya. Otomatis akan mati. Kalau jantung berhenti memompa darah, apa yang akan terjadi? Ya, tidak ada kehidupan. Ya, tidak ada transfer ke otak darah tersebut atau ke organ-organ lainnya. Sehingga oksigen atau sel-sel tubuh tidak dapat memasok oksigen atau nutrisi, dan zat-zat sisa metabolisme tidak dapat diangkut oleh darah. Apa yang akan terjadi gitu ya.
Ya, bersyukurlah kita pada Allah dengan Allah menciptakan suatu organ yang kompleks ini. Ya, itu baru satu jantung, belum organ-organ yang terlibat dalam proses dari awal. Ya, kita pelajari sistem pencernaan dahulunya sampai ke darah ini, sampai dia menyebarkan nutrisi nutrisi ke seluruh tubuh. Ya, wajiblah kita bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. Ya, itulah jantung ya, jantung. Jadi di sini kita harus tahu serambi kanan mana, serambi kiri atau bilik kiri dan bilik kanan. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi tiga: pembuluh darah nadi, arteri, ini ya, yang tadi pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Nah, arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung, darah keluar jantung maksudnya. Sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke jantung. Ada ya, ada yang masuk ke jantung, ada yang keluar dari jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ya. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang, ya, menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut sebagai pembuluh kapiler, atau disebut juga kapiler darah. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler inilah yang terjadi pertukaran gas oksigen dan gas CO2 atau karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Ini vena, ini arteri. Ya, jadi dibedakan fungsi arteri yang mana yang keluar dari jantung atau sebelum yang mau masuk ke jantung. Setelah jantung atau yang mau masuk ke jantung. Itu dibedakan. Nah, jadi ini pada pembuluh tersebut ya ada bagiannya. Kalau arteri ada otot polos dan ada jaringan ikat. Di dalamnya ada lapisan endotelium. Ya, pada arteriol ya, ada kapiler. Ini yang kapiler ini. Kapiler ya, bentuk serabut juga dia kapiler, tapi ini kayak selang juga, kecil sekali. Ini venula. Dan di sini di vena juga sama seperti itu. Ada jaringan ikat, ada otot polos juga, dan ada endotelium. Ini arteriole untuk arteri, kalau vena venula namanya. Penggabungan antara arteri dan venula ini disebut kapiler. Disitulah mengalir, nah ini nih kalau diperbesar, mengalir sel darah merah. Inilah pembuluh darahnya. Inilah pembuluh darah. Jadi kita harus tahu perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bedakan itu. Di mana tempatnya, ya, dinding pembuluhnya bagaimana, aliran darahnya bagaimana, denyutnya, katupnya, darah yang keluarnya posisinya dari mana, darah yang memancar dan darah yang tidak memancar. Itu yang harus antum pahami ya, perbedaan vena dan arteri. Yang C, peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Setiap beredar darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, yaitu bilik kanan, menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung atau serambi kiri. Ya, di gambar 6.9 nomor 1 sampai 5 ya. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung lagi, yaitu serambi kanan. Ya. Ini ada 1 sampai 5 yaitu peredaran darah besar. 1 sampai 5 peredaran darah besar. 1 sampai 5. 1 sampai 5 di sini ya. Ya. Sampai 5 itu peredaran darah besar. Sedangkan 6 sampai 10, 6 ke sini, ke atas ya, ke atas kayaknya 8, 9, 10. Ya, ini ada bagian-bagiannya. Antum bisa lihat ini peredaran manusia. Ini peredaran darah kecil ya. 6 sampai 10 disebut peredaran darah kecil. Ya, sedangkan peredaran besar itu 1 sampai 5. Itu perbedaannya ya. Ya, atau sebaliknya itu kan siklus lagi itu siklus. Nanti ke 10 balik lagi dia.
Ah, itu siklus. Ada besar dulu ke kecil, besar dulu baru ke kecil, seperti itu ya. Nah, itu untuk peredaran darah manusia. Selanjutnya di frekuensi denyut jantung. Apakah mengenal denyut jantung? Ya, bagaimana aktivitasnya? Kenapa kita berlari lebih cepat denyut jantungnya dibandingkan berjalan atau duduk-duduk saja? Kenapa seperti itu? Nah, ini ada kegiatannya di sini untuk bisa lihat di buku e-book kita ya, di halaman 269 dan 268. Itu bisa untuk lihat ya. Dan ada juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi denyut dan jantung. Ya, termasuk ada jenis kelamin dan aktivitas. Yang pertama itu kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, ini akibatnya adalah apa ya? Berupa kalau aktivitas, kalau semakin banyak aktivitas otomatis darah akan tubuh akan membutuhkan nutrisi yang banyak, sehingga glukosa dan oksigen itu butuh bergerak lebih cepat sehingga jantung bekerja lebih cepat dibandingkan kita duduk dan santai. Kalau duduk dan santai, nutrisi tidak terlalu banyak dibutuhkan ya, makanya asupan energi akan lebih cepat atau darah akan memompa lebih cepat kalau aktivitasnya juga banyak atau bergeraknya lebih banyak ya, lebih cepat atau lebih banyak. Yang kedua ada jenis kelamin. Pada umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung lebih tinggi daripada laki-laki. Jika pada kondisi normal, ya, perempuan itu 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan denyut jantung laki-laki 64 72 denyutan per menit. Nomor 3 itu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh akan semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini adanya peningkatan proses metabolisme sehingga diperlukan peningkatan pasokan O2 untuk mengeluarkan CO2. Ada lagi umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Karena umur semakin tua itu ya kebutuhannya untuk energi atau sumber nutrisi juga ya bukan semakin kecil ya, semakin besar. Cuma penggunaannya atau aktivitasnya juga akan berkurang. Itu berbanding lurus dengan aktivitas sebenarnya ya. Dengan sehingga aktivitasnya berkurang, denyut jantungnya juga semakin rendah gitu ya, sebenarnya kan semakin rendah. Selanjutnya komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung keseimbangan komposisi ion dalam darah. Ya, jika ionnya kurang maka keseimbangan atau denyut jantung dari ionnya dari jantungnya akan berkurang. Ya, bukan berarti dengan ion banyak juga akan bagus jantungnya. Tidak seperti itu. Jadi maksudnya keseimbangan. Jadi ion berapa sih dibutuhkan oleh tubuh seseorang itu? Kalau seimbang jumlahnya ya atau normal ya seimbang itu maka denyut jantungnya akan normal seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.